Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Restiani dengan nomor pokok mahasiswa 2110020018 dari kelas C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengajuan sertifikasi halal. Nah, pengajuan sertifikasi halal bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ada pengajuan secara langsung melalui Satgas Daerah, dan yang kedua, ada pengajuan permohonan secara elektronik menggunakan sistem informasi halal atau yang disingkat menjadi SIHalal di laman website tersebut. Selanjutnya yaitu ada alur proses pengajuan permohonan sertifikat halal. Alur proses yang pertama yaitu ada permohonan sertifikat halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh BPJPH dilakukan dalam waktu 1 hari. Jika kelengkapan dokumen tidak lengkap, maka akan kembali ke alur yang pertama yaitu permohonan sertifikat halal. Namun jika sudah lengkap yaitu kita ke alur proses selanjutnya yaitu pemilihan LPH yang dilakukan oleh pelaku usaha. Alur selanjutnya yaitu penetapan LPH oleh BPJPH dalam waktu 1 hari. Selanjutnya, pembayaran sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada proses ini perlu dokumen tambahan dan dilakukan dalam waktu 15 hari. Jika sudah, alur proses selanjutnya yaitu pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan oleh LPH dalam waktu 3 hari. Jika sudah lengkap, selanjutnya yaitu sidang fatwa halal yang dilakukan MUI dalam waktu 1 hari. Dan yang terakhir yaitu penerbitan sertifikat halal yang dilakukan oleh BPJPH. Permohonan sertifikasi halal dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Yang pertama ada data pelaku usaha, yang kedua ada nama dan jenis produk, yang ketiga daftar produk dan bahan yang digunakan, dan yang keempat yaitu pengolahan produk. Penetapan LPH dilakukan pertimbangan. Yang pertama, akreditasi LPH, ruang lingkup kegiatan LPH, aksesibilitas LPH, beban kerja LPH, dan kinerja LPH. LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH yang LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH yang memuat nama dan jenis produk, produk dan bahan yang digunakan, PPH, hasil analisis dan atau spesifikasi bahan, berita acara pemeriksaan, dan rekomendasi. Biaya sertifikasi halal. Biaya sertifikasi halal terdiri atas yang pertama, biaya pengajuan permohonan sertifikat halal, biaya pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk, biaya pelaksanaan sidang fatwa halal, biaya penerbitan sertifikat halal, dan biaya registrasi sertifikat halal luar negeri. Nah, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara, bukan pajak, kecuali biaya pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal. Kewajiban pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat halal. Yang pertama ada pencantuman label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan atau tempat tertentu pada produk. Label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Kemudian mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, memisahkan lokasi,
tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal. Kemudian ada panduan si halal. Dalam membuat akun, tata caranya, klik ptsp.halal.co.id, pilih create an account, pilih type of user pelaku usaha atau bisnis aktor atau importer, masukkan nama dan password, klik send. Cek notifikasi pada email untuk aktivasi akun, atau dapat langsung login dengan email dan password yang telah dibuat. Selanjutnya ada mengajukan permohonan sertifikasi halal. Yang pertama, memilih antara pelaku usaha dalam negeri atau luar negeri. Bagi pelaku usaha dalam negeri, inputkan NIB. Klik menu sertifikasi halal. Klik menu sertifikasi, pilih pelaku usaha, lalu klik edit. Isikan data penanggung jawab, aspek legal, pabrik, outlet, dan penyelia halal. Lalu klik simpan. Kemudian klik menu sertifikasi, pilih pengajuan reguler, klik layanan, lalu pilih pengajuan yang dibutuhkan, baru, pembaruan, atau pengembangan. Klik daftar. Selanjutnya yaitu klik edit, lalu isikan data berupa nomor dan tanggal surat permohonan, jenis layanan, jenis produk, merek dagang, area pemasaran, dan LPH. Kemudian cek kembali kesesuaian isi penangguhan. Kemudian cek kembali kesesuaian isian penanggung jawab, aspek legal, pabrik, outlet, dan penyelia halal. Kemudian mengisikan daftar nama produk dengan memilih klasifikasi produk, rincian produk, dan menuliskan nama produk. Jika isian sudah diisi semua, selanjutnya upload dokumen persyaratan. File yang diunggah hanya dengan extension XLSX, PDF, dan JPG dan kapasitas maksimal 50 MB. Jika sudah selesai, klik simpan, lalu kirim pengajuan. Kemudian jika ingin melihat status pengajuan sertifikasi halal, klik menu sertifikasi, pilih status permohonan, dan klik tanda mata berwarna hijau, paling kanan. Kemudian panduan memperbaiki pengajuan yang dikembalikan. Yang pertama, klik menu sertifikasi, pilih pengajuan reguler, klik tanda mata berwarna hijau, paling kanan, lihat alasan pengembalian dan perbaikan yang disarankan oleh verifikator BPJPH. Yang kedua yaitu untuk memperbaiki pengajuan, klik edit dan sesuaikan perbaikan yang ingin dilakukan. Jika sudah selesai, klik simpan, lalu kirim pengajuan. Kemudian tata cara melakukan pembayaran. Klik menu sertifikasi, klik menu sertifikasi, pilih menu tagihan, bayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo dan nominal sesuai jumlah tagihan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera. Detail invoice dapat dicek pada bagian tanda biru paling kanan. Jika sudah bayar, klik bagian tanda biru paling kanan dengan mengisikan tanggal pembayaran, jumlah, bank tujuan, nomor rekening tujuan, bank pengirim, nama pengirim, dan nomor rekening pengirim. Selanjutnya, unggah bukti transaksi dalam format PDF dan klik simpan. Kemudian, jika ingin melakukan revisi sertifikat halal, klik menu sertifikasi, pilih menu revisi SH, klik cari data, isikan nomor STTD atau nomor sertifikat halal yang akan direvisi, lalu edit dan lengkapi dokumen. Jika sudah, klik simpan dan kirim.
Jika ingin mengunduh format label halal, klik menu sertifikasi, pilih download label halal utama atau label halal sekunder dalam format PSD, dan terkait pedoman penggunaannya, pilih download pedoman penggunaan label halal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara sertifikasi halal. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.